Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat, sukacita, dan penuh dengan pengharapan. Karena setiap hari kita harus penuh dengan pengharapan. Dan mari kita bersama-sama meletakkan pengharapan kita melalui renungan, melalui firman yang akan kita dengarkan bersama. Sebelumnya kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini paralel dengan ayatnya yang ada di Matius 28. Dan perintahnya sama, bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar kesukaan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita punya kewajiban untuk mewartakan kabar kesukaan. Karena Injil artinya adalah kabar kesukaan. Nah, ini harus kita pahami ya, bahwa tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi pewarta sukacita. Membawa kabar sukacita. Otomatis dengan arti yang demikian, apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita harus bisa membawa dampak yang positif. Dampak yang menimbulkan pengharapan bagi semua orang. Kehadiran kita harus selalu menjadi jalan untuk menghadirkan karya Tuhan yang baik, yang menggembirakan, yang menumbuhkan pengharapan. Kehadiran kita bukan untuk melecehkan, mencaci maki, mengumpat orang, menyalahkan orang, menghakimi orang, mengucilkan orang, membenci orang, dan sebagainya. Tidak untuk itu. Jelas toh, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, kabar kesukaan. Tidak ada lain tugas kita, kecuali kita membawa sukacita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, apakah kita telah mengolah tugas kita itu betul-betul dalam diri kita? Ya. Apa artinya mengolah tugas itu dalam diri kita? Apakah kita sudah menyadari kita ini orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, diberikan sukacita karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dilepaskan dari kuasa dosa. Kita telah dilepaskan dari kuasa maut. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan Kristus. Apakah itu sudah kita rasakan? Kalau itu kita rasakan, tentu apapun yang keluar dari diri kita, baik perkataan, perbuatan, sikap hidup, pasti mengalirkan aliran-aliran air hidup. Tidak akan sebaliknya. Tidak akan sebaliknya justru mengalirkan racun hidup. Tidak. Kita diajak untuk merenung kembali diri kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi solusi. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa sukacita. Dengan siapapun kita berjumpa, kita harus menghadirkan berkat Tuhan. Menyatakan cinta kasih dan pengampunan Kristus. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, ya tetap kita harus bersikap yang baik. Karena hanya itu yang diperintahkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau kita masih terkungkung dengan suasana hati yang tidak
yang memilah orang, yang memilih orang, menghakimi orang, menyalahkan orang dengan begitu gampangnya, itu artinya kita belum memahami tugas kita dan memahami anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu melalui firman ini mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan. Yang dipilih tidak sembarangan. Bahkan diberi tugas juga tidak sembarangan. Karena kita hanya membawa berita yang baik. Memberikan sukacita kepada semua orang. Ya, tidak ada yang lain. Kalau kita bawa itu dalam hidup kita, apa efeknya? Efeknya paling gampang lah. Kalau kita tersenyum pada orang lain pasti